Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk beribadah kepadanya dalam temu doa hari Rabu. Meski kita berada di rumah masing-masing, tapi itu tidak mengurangi ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang senantiasa menolong, memperhatikan, dan menyertai kita. Mari, saya mengajak kita menyiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan sebuah pujian, Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kita ulangi pujian ini dari awal. Kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Biarlah pujian ini menguatkan kita. Dia Allah yang selalu sanggup menopang, menolong, dan menyertai kita. Mari sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan.
Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih, sebab kami memiliki Allah yang senantiasa menyertai dan memberkati kami. Tuhan, tidak ada Allah lain selain Engkau yang begitu peduli, mengasihi, dan selalu hadir untuk menolong kami. Pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan menyertai di dalam kami, menaikkan setiap doa-doa kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita di hadapan Tuhan, mari kita sama-sama menaikkan sebuah pujian yang berjudul Seharusnya Ku Datang. Seringkali ku datang Tuhan hanya karena sejuta keluhan. Seringkali ku datang Tuhan hanya karena sejuta keluhan. Seringkali ku lupa Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang Kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Seringkali aku berdoa, seringkali aku berdoa hanya karena tak ingin dicela. Namun kini ku sadar Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang Kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang Kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Mari kita akan sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita akan berdoa untuk kondisi wabah COVID-19 yang saat hari ini sedang melanda dunia. Kita berdoa kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, sehingga wabah ini segera berlalu. Mari kita berdoa bersama dengan membuka suara. Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur atas kasih dan berkat yang Tuhan senantiasa limpahkan dalam kehidupan kami. Saat hari ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan.
Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyatakan kasih dan kehendak-Mu atas dunia yang sedang dilanda wabah COVID-19. Tuhan, kami mempercayakan seluruh keberadaan dunia saat hari ini yang sedang ditimpa bencana. Kiranya Tuhan hadir, menolong, dan menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk tim medis yang berada di garda depan untuk menolong mereka yang terinfeksi virus ini. Tuhan, tolong berkati. Tuhan, tolong mereka untuk mereka diberi kekuatan dan dijauhkan dari virus ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, mari kita sama-sama berdoa menyerahkan untuk setiap umat percaya yang ada dimanapun. Kiranya Tuhan yang menolong mereka bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, mari kita berdoa biarlah Tuhan yang memberkati agar setiap anak-anak Tuhan mereka semakin mengandalkan Tuhan dan memiliki hidup yang takut akan Tuhan. Mari kita berdoa bersama dengan membuka suara. Bapa di surga, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk umat percaya, anak-anak Tuhan yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa, Tuhan tolong berkati, Tuhan tolong kiranya mereka semua termasuk kami yang ada di tempat ini bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan. Kami semakin mengandalkan Tuhan, semakin memakai hidup kami bijak untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya bahwa Tuhan yang akan memakai kondisi seperti ini untuk menolong kami semakin dekat kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan yang memberkati setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, sehingga mereka mampu menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menaikkan doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Amin. Kita pujikan refnya saja dengan segenap hati. Dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Jemaat yang terkasih, saya berikan waktu kepada kita untuk kita menaikkan pokok doa pribadi kita di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kekhawatiranmu saat hari ini? Apa yang menjadi kegelisahan hatimu? Ketakutan yang saat hari ini menjadi pergumulan kita. Mari kita sampaikan kepada Tuhan. Dia Allah yang tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita, dan yang telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar apa yang menjadi seruan hati kita. Saya persilahkan setiap kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan memimpin kita di dalam doa untuk menyiapkan hati kita mendengarkan firman. Bapa di surga, terima kasih. Sekali lagi kami sungguh bersyukur untuk kesempatan kami boleh menaikkan setiap doa kami di hadapan Tuhan. Kami diberi kesempatan melayani Tuhan melalui doa-doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan.
Tuhan, kami juga bersyukur kalau kebenaran firman Tuhan sebentar lagi akan sama-sama kami renungkan. Tuhan, tolong berikanlah kepada kami hati yang siap untuk mendengarkan firman itu, sehingga firman-Mu bertumbuh di dalam hati kami, dan kami menghidupi kebenaran firman itu di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap merenungkan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita akan sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 12 ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagi kita Kejadian 12 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Renungan malam ini saya berikan judul, tidak pantas kita bertanya, di mana Allah saat bencana melanda kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, seringkali sebagai manusia kita bertanya, mengapa harus ada penderitaan? Kalau Allah adalah kasih, mengapa banyak manusia yang menderita dan tidak mengalami kasih Allah? Di mana Allah berada saat penderitaan dialami manusia? Pertanyaan-pertanyaan ini sesungguhnya menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang tidak bertanggung jawab dengan segala penderitaan yang dialami oleh manusia. Saya yakin bukan hanya mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kita yang sudah menjadi murid Kristus pun akan mempertanyakan pertanyaan yang sama ketika kita ada dalam pergumulan seperti ini. Terlebih lagi saat-saat kondisi kita dilanda oleh pandemi akibat virus COVID-19 atau yang kita kenal dengan virus corona. Banyak orang meninggal, banyak usaha bangkrut, banyak karyawan di PHK, dan banyak lagi orang yang tidak tahu harus makan apa karena memang tidak ada uang. Di mana Allah? Mengapa Allah mengizinkan semua ini terjadi di dalam kehidupan kita? Saudara-saudaraku yang terkasih, kondisi bencana yang sama pernah dialami oleh Abram, bapa orang beriman. Kita sama-sama tahu bagaimana kisah Abram dipanggil Tuhan untuk pergi meninggalkan Ur Kasdim dan tinggal di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Bukankah Abram sudah mentaati apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidupnya? Dia meninggalkan Ur Kasdim dan pergi bersama istri untuk menetap di tanah perjanjian itu. Namun apa yang Abram dapatkan? Kejadian 12 ayat yang ke-10. Di situ dengan jelas mencatat, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Jelas sekali Alkitab mencatat bahwa Abram mengalami bencana kelaparan. Bukan kelaparan biasa. Bagian ayat ini memberikan penekanan sebuah kelaparan yang hebat di negeri itu, di negeri perjanjian maksudnya. Wow, baru saja tiba di negeri perjanjian, tanah Kanaan. Sebuah negeri yang akan diberikan Allah kepadanya untuk menjadi bangsa yang besar. Negeri yang akan menjadikan namanya masyhur. Negeri di mana Allah akan menjadikan Abram menjadi saluran berkat bagi banyak bangsa. Justru di negeri inilah Abram mengalami bencana kelaparan yang hebat. Sehingga ia harus meninggalkan negeri perjanjian itu untuk tinggal di Mesir sebagai orang asing. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita sama-sama renungkan
Sesungguhnya apa yang ingin disampaikan Allah kepada Abram pada waktu itu, dan tentu juga kita pembaca sekarang, di mana Allah mengizinkan bencana kelaparan yang hebat itu terjadi dalam kehidupan Abram. Tidak dapat kita sangkal Abraham tinggal di tanah perjanjian. Itu artinya ia tinggal di pusat kehendak Allah. Dan tepat ketika ia tinggal di pusat kehendak Allah, Allah mengizinkan bencana kelaparan yang hebat menimpa dia. Ia berada di bawah tekanan besar. Menarik untuk kita perhatikan dengan seksama. Dalam kondisi tekanan besar seperti ini, Abraham memilih tinggal di Mesir sebagai seorang asing. Abraham tidak pulang ke Ur Kasdim dan meragukan Allah yang memanggil dia. Justru dia pergi ke Mesir, dan Alkitab mencatat tinggal di situ sebagai orang asing. Dengan kata lain, dia tidak menetap di Mesir. Kalau saya boleh katakan, ini adalah ujian pertama dari iman Abraham dan pelajaran pemuritan pertamanya. Abraham harus belajar mengalami kesusahan, mengalami kekhawatiran, penderitaan, ketakutan, dan kelaparan. Pertanyaannya, mengapa ia harus mengalami semuanya itu? Saudara-saudaraku yang terkasih, saya mau katakan bahwa janji-janji Allah kepada Abraham dan kita, murid Kristus saat hari ini, tidak dimaksudkan untuk membawa ketenangan dan istirahat. Dengan kata lain, Allah tidak mengatakan bahwa penderitaan, masalah, dan bencana yang Tuhan izinkan merupakan bagian penting untuk memurnikan panggilan kita. Allah lebih menghendaki ketaatan iman Abraham yang murni daripada ketaatan Abraham yang hanya didasarkan pada janji berkat Tuhan. Itulah sebabnya Allah mengizinkan Abraham mengalami ujian iman, supaya ketaatan panggilannya tidak didasarkan pada berkat semata, melainkan kepada kemurnian iman kepada Allah. Jika berkat Allah diberikan tanpa penderitaan, maka bisa jadi Abraham akan mengacaukan moralitas dengan kesenangan. Abraham akan melayani Tuhan untuk apa yang bisa dia dapatkan, bukan berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki. Dengan menghentikan upah dari tindakan Abraham dan menggantikannya dengan kesulitan, sesungguhnya Allah sedang menyelamatkan Abraham dari mementingkan diri sendiri dan mengembangkan kemurnian iman Abraham untuk memuliakan Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, belajar dari kisah Abraham. Kalau saat hari ini Allah juga mengizinkan bencana pandemi virus COVID-19 kita alami. Sesungguhnya Allah ingin supaya kita merenungkan kembali. Kita dipanggil bukan untuk apa yang bisa kita dapatkan, melainkan untuk menjadi seperti apa kita di hadapan Tuhan. Kita dipanggil bukan untuk memuliakan diri sendiri, tetapi kita dipanggil oleh Allah untuk memuliakan Dia, satu-satunya Allah yang hidup. Kita juga dipanggil untuk bertumbuh dalam kemurnian iman kita, bukan karena berkat dan kenyamanan. John Piper dalam tulisannya Coronavirus and Christ, dia mengatakan, virus corona adalah panggilan Allah kepada umatnya untuk mengatasi ketakutan dan kecenderungan mengasihi diri sendiri, dan dengan berani melakukan perbuatan-perbuatan kasih yang memuliakan Allah. Bagaimana dengan kita, saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai murid Kristus?
Pantaskah kita bertanya, di mana Allah saat bencana melanda kita? Allah mengizinkan setiap pergumulan, Allah mengizinkan setiap bencana dan penderitaan, bukan supaya kita celaka dan binasa, melainkan agar kita bertumbuh di dalam kemurnian iman untuk memuliakan Dia satu-satunya Allah yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, untuk meresponi kebenaran firman Tuhan yang barusan kita renungkan bersama, mari saya mengajak kita untuk berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Saya akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Murnikanku. Kiranya pujian ini menjadi perenungan kita bersama di dalam Tuhan. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Kau melihat kedalaman hatiku. Inilah aku, hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya aku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan diri, belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku, tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Sesungguhnya aku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan diri, belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku, tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Murnikanku, tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Saudara-saudaraku yang terkasih, semua kita yang ada di tempat ini adalah pribadi yang rentan untuk tidak taat kepada Tuhan. Dalam wabah pandemi
COVID-19 saat hari ini, yang telah Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Apakah kita akan memandang kepada Tuhan dan memohon agar Tuhan memampukan kita memurnikan iman kita di hadapannya? Mari saya akan berdoa untuk kita semua, agar setiap kita yang ada dapat memuliakan Tuhan dan iman kita semakin dimurnikan untuk menjadi hamba Tuhan, pengikut Tuhan yang setia. Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Engkau Allah yang bukan hanya berjanji memberkati kami, tetapi Engkau Allah yang akan menolong kami hidup di dalam kemurnian iman kami di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, dalam segala situasi dan kondisi, ajar kami bersyukur dan mengimani bahwa segala yang terbaik yang daripada Tuhan itu, Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang senantiasa hadir dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu nama Tuhan dimuliakan senantiasa di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Demikian ibadah temu doa Rabu malam kita. Selesai sampai di sini, Tuhan memberkati. Akan harta dan kuasa.